Sagitarius, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Sagitarius, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di bulan Januari 2026 ya. Nah, kita lompat ke tahun depan ya energinya. Oke, baik. Namun sebelum Mari memulai, mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebahagian dari Sagittarius saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung saja kita mulai. Ini dia. Aduh, sorry ya. Oke, di situ ada energi dari waduh. Oke, di sini berikutnya ada ini. Kemudian ada di sini. Berikutnya ada di situ, ya. Nah, kemudian ada di sini. Berikutnya ada di sini. Oke. Kemudian ada di sini. Ya. Jadi nampaknya Mari begini. Kamu kok sepertinya lagi butuh-butuhnya ini untuk healing ya. Jadi ada rasa gimana gitu ya. Ada mungkin rasa nggak nyamannya kamu dengan si pasangannya kamu ini gitu. Jadi kayak kamu bisa saja ya merasakan bahwa si dianya ini tuh kok sering banget menekan kamu gitu loh. Jadi kayak memang keinginannya dia untuk bersama dengan kamu ya. Ini membuat dia rasa-rasanya seperti jadi ketat sama kamu gitu ya. Nah, jadi kayak mungkin dia overprotective kah? Atau kamu ngerasa dia terlalu clingy sama kamu ya. Nempel dia sama kamu gitu ya. Nguntit dia gitu. Jadi kayak mendapatkan treatment yang seperti ini membuat kamu jadi gimana gitu ya. Nah, di sana. Jadi mungkin dia terlalu mau ngatur kamu gitu ya, overprotective dia sama kamu gitu loh. Ya. Jadi apa-apa tuh mesti dengan dia misalnya ya. Apa-apa itu tuh mesti harus dari persetujuannya dia gitu. Kalau enggak dia marah ya, dia ngambekin kamu gitu loh. Dia mempermalukan kamu, barangkali bisa juga seperti itu. Jadi terlalu keras seperti ini pun, terlalu keras dalam mencintai kamu seperti ini pun, jadi bikin kamunya ya ndak nyaman aja gitu loh. Mungkin ya kamu sudah sempat stres ya, tertekan gitu loh. Kamu merasa kehilangan kemerdekaannya kamu gitu ya. Apalagi kalian ini kan Sagittarius. Jadi jiwa bebasnya itu tuh kan ya jangan dibelenggu gitu loh. Tapi dia selalu berusaha untuk melakukan tindakan untuk ngebatas-batasin kamu. Gitu ya, terlalu didiktenya kamu gitu loh. Kamu seneng sih kalau misalnya diatur sama pasangannya tanda petik ya. Tapi jangan kelewatan gitu loh. Jangan kelewatan. Gitu ya. Dan kemudian ketika pun kamu oke lah kamu manut sama dia. Gitu ya. Tetapi kemudian kamu mengharapkan dong kompensasi dari dia gitu. Misalnya gini, dia ngelarang kamu hang out sama teman-temannya kamu. Ya kamu sebenarnya sih nggak keberatan gitu ya. Bisa aja kamu oke lah, nggak apa-apa lah, aku nggak usah hang out sama teman-teman, masih mau lah kamu berdamai gitu. Tapi kemudian kamu jadi suntuk gitu loh, sebab dia juga nggak nemenin kamu gitu ya. Dia juga nggak ada gitu loh. Jadi kamu boring sendiri gitu ya. Merasa kamu dikunci di rumahnya kamu gitu ya. Dia ditelepon, dia omongin tentang hidupnya dia saja, misalnya seperti itu ya. Atau dia diajak ngobrol, dianya punya keterbatasan waktu, seperti itu ya. Dia ngelarang kamu menikmati hidupnya kamu, tapi dia tidak memberikan kenikmatan ya sebagai kompensasinya. Oke, dia larang kamu jalan-jalan sama teman-temannya kamu. Tapi maunya kamu kan ya dia yang ngajak kamu jalan-jalan gitu loh. Nah, jangan kamu dibuat mendem di dalam kamar kosannya kamu misalnya seperti itu kan di sana. Dia larang kamu bekerja misalnya. Karena dia cemburu gitu ya.
takut dia bahwa kamu dideketin sama cowok lain ya, atau kamu kepincut sama cewek lain misalnya ya. Tetapi ya kamu kan butuh duit gitu ya, kamu kan pengen beli ini beli itu, makan ini makan itu, semua pakai uang gitu. Sementara uang dari dia pun boleh ya nggak ada, atau bisa jadi ada sih tapi sedikit gitu loh. Kalau kamu bekerja katakan ya, gajinya kamu itu tuh tembus di angka 15 juta misal ya. Nah, tapi dari dia kamu hanya dapat sekitar 5 jutaan saja. Ini contoh ya. Ya kan kurang loh. Kurang kan? Kamu sudah terbiasa dengan style hidup di angka 15 juta kan gitu. Nah, jadi ini bikin kamu jadi kayak stres gitu loh. Stres di sana ngadepin si dia gitu ya. Jadi kayak ada tekanan-tekanan, dan ini yang nampaknya butuh healing kamunya gitu ya. Untuk melepaskan tekanan ini, karena kamu bisa kesel sendiri gitu, apa sih ini orang gitu loh. Nah di sana ya, dia minta dipatuhi oleh kamu, tapi nggak ada feedback balik dari dia, nggak ada kompensasi dari dia. Itu yang mari lihat ya. Nah, dia kayak banyak nih tawaran-tawaran caranya kamu untuk menikmati hidupnya kamu, tapi dia larang gitu loh. Nah di sana ini jadinya bikin kamu ilfeel sama si dia ya, terutama nanti terjadi untuk di bulan Januari ini, ilfeel kamu gitu ya. Dia pun ngedampingin kamu, tapi cara dia ngedampingin itu tuh sangat kurang gitu loh, nggak bikin kamu merasa puas gitu ya. Dia ada tapi kok kayaknya dia nggak berfungsi ya. Bisa-bisa ya dia tidak mensupport ternyata bahagianya kamu gitu loh, sesuai dengan caranya dia gitu. Kalau hanya dipakai caranya dia saja, ini anyep hidupnya kamu, bahkan tadi menderita kamu jadinya gitu ya. Jadi pokoknya kok kayak jadi punya pasangan namun jadi tidak bahagia gitu ya. Bukannya tujuan berpasangan adalah supaya ada nih ya partnernya kita ini ya, agar kita ini tuh jadi lebih nyaman, jadi lebih tenang ya, membantu gitu loh ya, membantu kita gitu, gotong royong gitu loh ya, bikin kitanya itu tuh bahagia ya, bikin kita itu tuh tenang, nyaman gitu loh. Nah, namun ini tidak kamu dapatkan dari si dia. Jadi ada kecelenya kamu mari nampak di sini ya. Padahal mungkin dari awal ya, kamu ya sudah punya ekspektasi gitu loh. Kalau kamu berpasangan pengennya dalam hubungan itu tuh, gitu ya. Jadi bisa ketambahan ini energi positif dalam hidupnya kamu. Tapi boleh-boleh kamu melihat dianya itu tuh merenggut justru kepositifan dalam hidupnya kamu. Nah di situ ya. Dan ya wajar kalau kemudian kamu jadinya hilang perasaannya kamu kepada seseorang ini, karena di matanya kamu dia gagal gitu ya. Makin nampak kamu, waduh nggak ideal ini, nggak ideal kalau punya pacar kayak gini, kalau punya suami kayak gini, punya istri seperti ini gitu. Jadi ilfeel kamunya, cuman untuk mau segera pergi pun dari dia, bukannya kamu nggak berani, tapi jangan-jangan memang beberapa di antara kalian masih bingung ya, bagaimana caranya untuk lepas dari dia. Gitu loh. Jadi hidupnya kamu di saat ini, mari lihat bisa stuck banget gitu. Dan beberapa ya mengalami kemunduran yang cukup signifikan. Gitu ya. Mau nge-clearkan ini saat sekarang kamunya. Mungkin kamu lagi cari cara gitu ya. Gimana untuk merubah keadaan ini gitu. Nah repotnya memang kalau kalian ternyata udah berumah tangga. Nah kalau sudah berumah tangga kan, ya mau kayak mana, dia sudah jadi suaminya kamu, udah jadi istrinya kamu, ya oke, walaupun ini hubungan tidak ideal bagi kamu, tapi ini ya gimana biar tetap dengan dia tetapi keadaannya berubah. Nah ini yang nampaknya mari kamu masih bingung gitu loh. Nah di sana. Atau ya beberapa kalian
memang sih ada sedikit ya menyelinap rasa khawatir. Kayak gimana pula kalau kamu tanpa dia, sebab mungkin kamu sudah melepaskan ya aktivitas dunia sosialnya kamu gitu loh. Jadi mau kembali lagi masuk ke dunia sosial itu agak-agak gimana gitu ya. Nanti mau cari kerjaan kemana lagi, misalnya seperti itu ya. Mau pergi kemana ini, mau lari kemana ya untuk menghindar dari dia misalnya. Itu tuh kan butuh energi yang besar gitu loh. Sementara energinya kamu sedang habis nih ya. Berjibaku dengan apa yang kamu alami dalam relationship dengan si pasangannya kamu. Nah seperti itu. Jadi makin anyep ternyata hidupnya kamu ya. Ya tadi membosankan gitu loh. Ya. Jadi kayak bisa-bisa kamu juga semacam menyesal gitu. Macam kamu salah set gitu ya. Kok dengan si dianya itu bisa-bisanya ya. Bisa-bisanya kamu dengan si dia. Bisa-bisanya si dianya itu tuh kamu pilih. Jadi pasangannya kamu. Boleh-bolehnya kamu itu tuh manut sama dia kemarin. Gitu ya. Jadi ada kayak nyesal kamu. Gitu loh. Nyesal banget di sana ya. Mari lihat. Jadi lagi menggerutu-gerutu kamu ini banyakannya ya. Lagi sebel-sebel sendiri kamunya. Gitu loh. Jadi habis ke situ, mari lihat energi dari kamu. Tapi ya tentu sikapnya kamu belakangan hari ini tuh ke dia ya. Ini tuh pastilah semakin dingin jadinya. Karena ndak mungkin kamunya itu tuh ndak mengekspresikan rasa kecewanya kamu. Jadi yang tadinya kamu ceria gitu ya. Kamu bisa jadi banyak diemnya. Gitu ya. Dia datang misalnya ya mengunjungi kamu, terus kamunya menghindar gitu ya. Dia di kamar, ya kamu pura-puranya di dapur gitu ya. Nah di sana, dia duduk di sebelahnya kamu, pura-pura lah kamu kayak sibuk ngapain gitu ya, supaya tidak terjadi interaksi antara kamu dengan dia gitu. Ya namanya sebel gitu loh. Nah di sana ya, udah dia ngebatas-batasin kamu gitu ya, tapi dia ndak ada kompensasinya tadi. Ini sih yang Mari lihat menjadi unek-uneknya kamu ya. Makanya sorry kalau Mari bolak-balik ngomong tentang unek-uneknya kamu di sini ya. Mari lihat. Nah, jadi mungkin beberapa nggak sampai sebegitu ekstrimnya kamu dikunci sama dia ya. Bisa jadi ya memang masih kayak sedikit kebebasan masih ada di kamu. Gitu kan. Nah, misalnya gini, ya kamu ndak dibikin di dalam rumah saja, ya kamu masih bisa bekerja, ya kamu masih bisa aktif. Berarti di sini tuh kayak kepikirannya kamu kayak gimana caranya kamu lepas sama dia. Gitu loh. Soalnya karena dia nguntitin kamu, jadi kamu juga khawatir gitu ya. Bahwa ya kalau kamu lari dari dia dan kamu ditemuin sama dia, dia bisa ngamuk-ngamuk gak karu-karuan sama kamu gitu kan. Nah di sana. Jadi kayak karakter dari seseorang ini sangat mengganggu kamu jadinya. Gitu loh. Sangat mengganggu kamu. Dan nampaknya Mari ini tuh kejadiannya bukan baru-baru ini ya. Maksudnya bukan baru di Januari nanti kamu alami. Boleh-boleh ini tuh sudah cukup lama lah. Bisa-bisa ya sudah hitungan sekian bulan ya. Ini tuh sudah semakin gak tenang gitu lah. Nah di sana ya. Nah kalau kamu gak ngangkat teleponnya dia ngamuk sama kamu. Tapi sementara dianya sendiri, nah gitu ya. Kalau kamu lambat untuk merespon chattingnya dia bisa marah sama kamu gitu ya. Jadi kok kayaknya kamu ini tuh bisa merasa seperti ini orang apaan sih? Dia mau bikin aku jadi budak apa gitu ya kamunya ya. Dia mau jadiin aku tawanannya dia atau kayak gimana sih, ini nguntit terus gitu ya. Ngepepetin terus, ngatur terus gitu loh. Ya. Pasti maksudnya orang ini ngebahagiain kagak gitu ya. Malah mau mencekik gitu, rasa-rasanya gitu. Ya di sana. Tapi yang ianya Mari lihat bisa jadi kamu memang ada juga melawan gitu ya. Walaupun melawannya bisa dikatakan melawan yang kayak tipis-tipis gitu. Atau kamu bisa meledak hari ini.
tapi besoknya kamu kayak ngambil hati dia lagi ya, atau kamu masih bisa diambil hatinya lagi sama dia, jadi akhirnya kamu tenang gitu. Jadi kayaknya kamu bisa kayak ombak tsunami satu hari ini ya, tapi kemudian besok entah tiba-tibanya kamu kesian ngelihat dia gitu ya, atau mungkin kamu takut ngelihat dia gitu, atau mungkin dianya itu tuh merayu kamu ya. Jadi sehingga kamu ya tenang lagi gitu ya. Nanti ada masanya kamu meledak lagi. Nah, seperti itu. Nah, ketika kamu meledak meletup itu, memang kayak bikin emosian si pasangan kamu. Jadi kayak maunya dia ini tuh kamu mungkin seperti gedebok pisang gitu loh. Yang nggak punya perasaan gitu ya, nggak punya pemikiran sendiri, nggak punya ego gitu ya, nggak punya kemauan gitu. Jadi bisa dia senang hatinya dia mau gelinding kamu ke kiri kah, gelinding kamu ke kanan kah gitu ya. Nah, maunya dia kayak gitu, kamu jangan kayak bersuara, udah diem aja, kamu nggak usah melawan gitu loh. Nggak usah kamu ngebantah dia gitu. Karena mari lihat gini ya, entahlah kenapa kamu ini ya Sagittarius, seharusnya kan biasanya Sagittarius itu kan apa lu kan gitu ya, berani berontak gitu ya. Nah, tapi nggak tahu ketika dengan dia kayaknya lemes kamu gitu loh ya. Mungkin tadi awalnya kayak kamu masih mau usaha gitu ya, itulah bentuk dari upayanya kamu gitu ya, mau benar-benar serius sama dia. Jadi sikapnya kamu itu tuh nggak kamu pakai sikap maskulinnya Sagittarius gitu ya. Jadi kayak sisi lembut, sabar, pengalahan, feminim ya, feminimnya kamu itu yang lebih kamu pakai ke seseorang ini. Tapi bisa-bisa ketika kamu pakai energi feminimnya kamu, lah ini orang jadi kayak ngelunjak gitu ya, kamu rasa gitu loh. Nah, makanya di sini tuh kalau kamu pakai energi maskulinnya kamu yang berontak dari dia, oh, ini bisa, oh kamu mau ngebantah aku ya gitu. Jadi mari lihat kalau memang lagi kalau adu keras-kerasan ya, kamunya itu tuh nggak bisa main-main. Keras ya keras sekalian ke dia. Jangan kamu tuh nanggung. Soalnya kalau kamu nanggung gitu ya, kamu bisa ditekan terus sama si seseorang ini. Mari nampak. Jadi kayak memang ada ego besarnya dia bahwa dia mau mengklaim ya, kamunya itu tuh punyanya dia, miliknya dia. Bahkan gini, kalaupun di saat sekarang urusannya kalian ini tuh masih yang PDKT. Gitu ya. Kamu sempet lah mencoba untuk membuka diri ya beberapa saat dengan dia. Tapi kemudian caranya dia nge-PDKT-in kamu. Nah, ini tadi bikin kamu kok kayak jadinya nggak srek gitu loh. Ngelihat orang ini. Yang tadinya kamu bisa aja yang udahlah aku coba aja lah dengan dia ya, kasihlah kesempatan kepada dia. Tapi baru aja sedikit kamu kasih dia kesempatan. Nah, ini itu ya udah sibuk chatting kamu, telepon kamu. Jadi annoying gitu loh. Terganggu kamunya. Gitu ya. Jadi alih-alih kamu makin seneng ngelihat dia, justru di sini tuh kamu makin muak ngelihat ini orang, apalah ini modelnya ya, kan gitu. Kok nggak sedep gitu ya, lama-lama nggak sedep caranya dia nge-PDKT-in kamu. Gitu. Tetapi ya mungkin kamu yang kayak entah terlibat dalam satu urusan penting dengan dia ya, entah dianya itu tuh bosnya kamu misal, rekan kerjanya kamu, partner bisnisnya kamu, atau kalian kebetulan ada di satu komunitas yang sama aktivitasnya gitu ya. Nah, jadi kayak satu sisi mesti tetap tanda petik gaul dengan dia, tanda petik ya, berinteraksi dengan dia. Gitu, harus tetap kamu jaga ya. Kayak misalnya dia bosnya kamu, loh ya kan namanya dia bos gitu ya, atasannya kamu gitu kan. Nah, mesti dong harus baik-baikan gitu kamunya ya, menurut kamu. Nggak nanti masalah nih sama kerjaannya kamu kan gitu. Nah, jadi antara bagaimana tetap bisa sopan, santun, kelihatan kooperatif dengan dia, ya bisa bekerja sama dengan dia dan sebagainya, sama kayak menghandle rasa-rasa tidak nyamannya kamu ini gitu loh. Nah, di situ ya. Nah, ini yang bikin kamu jadi semacam dilematis gitu ya. Mau nanti pindah pekerjaan, misal kalau dia ini tuh rekan kerjanya kamu,
atau atasannya kamu mau nanti pindah kerja, ya kerjaan sudah susah misalnya gitu ya, atau kayak di sini gajinya cukup bagi kamu ya, seneng kamu gajinya tinggi bisa mensupport kenyamanan hidupnya kamu. Jadi ini yang bikin kamu bingung gitu loh ya. Jadi kayak risih kamu ya dengan si seseorang ini, risih banget gitu loh ya. Jadi kalau dia dateng ya, baru aja ngedenger suaranya, udah tuh, udah dikduk jantungnya kamu ya, udah nggak seneng kamu, udah resah kamunya. Baru denger suaranya dia sayup-sayup terdengar gitu ya. Atau kamu ngeliat wajahnya dia, alah, gimana ini orang ya, gimana ini caranya ya, gitu loh. Di sana, tetap nyaman dengan aktivitas wajibnya kamu, ya, tetapi sembari bisa menghandle energi dari si seseorang ini. Jadi kayak merasa kamu diserang ya, diserang energinya kamu oleh energinya dia, dirinya kamu oleh energinya dia. Nah seperti itu kalau mari lihat ya. Iya sih, ngotot dia ini, mari lihat. Walaupun kalian ceritanya masih PDKT gitu ya. Nah di sana ya. Nah tapi kayak sudah ndak iya banget lah. Mari lihat menurut kamu tentang si seseorang ini. Ada aja salahnya dia gitu ya. Ada aja, jadi kayak hantu dia gitu ya di matanya kamu. Gitu loh, serem gitu energinya ya. Bisa bikin kamu waduh ndak nyaman banget gitu loh hari-harinya kamu sejak kamu dideketin sama si seseorang ini atau sejak kamu bersama dengan si seseorang ini. Nah seperti itu. Jadi jangan-jangan walaupun misalnya kayak ini tuh sudah berpacaran atau sudah menikah, jangan-jangan mungkin kamu itu tuh sempet yang gini ya, taunya kamu ini tuh dari awal kamu agak-agak curiga gitu loh. Apakah kamu memang bisa dibahagiain sama dia? Tapi bisa-bisa kamu terlalu positif gitu ya. Kamu over positif, udahlah, apa perasaan aku aja yang kayak gini. Gitu ya. Atau mungkin kamu yang kayak nganggap, oh mungkin dia nanti suatu saat berubah gitu ya. Nah jadi semacam ada nekatnya kamu tadinya gitu loh. Baru setelah dalam perjalanan kamu benar-benar sadar gitu, oh iya ya, nggak match nih akunya sama dia. Nah seperti itu ya, jadi banyak sedikitnya yang ngeganggu lah ya, ngeganggu kehadiran seseorang ini dalam hidupnya kamu gitu. Oke lah, baik. Sekarang mari akan tarik koin ya Sagittarius, biar kita cari tahu kepada Sagittarius mana pembacaan ini disampaikan. Nah ini koinnya berisi inisial dan zodiak ya. Untuk inisial ini bisa inisialnya kamu, bisa inisialnya dia. Terkhusus untuk zodiak sudahlah pasti hanya akan nunjukin zodiak dari si dianya saja ya. Baik, mari awali dari inisial V, vitamin, A asmara, L lagu, T telinga, P ada panda, B ada beruang, K ada kadal, O ada ombak, I ikan, dan R ada rusa. Baik, masuk kita ke zodiak ya, hanya ada 2 koin di sini. Ada energi dari Leo dan berikut ada energi dari Pisces hadir untuk menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu Sagittarius yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.